Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. U'idu حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ألقيته في الأسبوع الماضي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وقل بيمينك وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ يَا غُلَامْ سَمِّ اللَّهَ وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ. Wahai pemuda, wahai anak muda, ini meskipun ditujukan kepada anak muda, ya gulam, memang hadisnya waktu itu ada anak muda yang datang kepada Rasulullah dan dinasihati oleh Rasulullah. Tapi hadis ini berlaku untuk umum, anak kecil, anak muda, orang tua. Ya gulam, wahai anak muda, sammillaha, ucapkanlah basmalah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah yang terdekat darimu. Ini tentang adab, tentang etika. Islam, Rasul dalam hal ini mengatur, membimbing sampai kepada hal yang sangat kecil, yaitu tentang makan. Ini etika makan, ini adab makan. Apa adabnya makan? Yang pertama apa? Samillah. Jadi kalau mau makan jangan langsung aja. Makan, minum itu mesti harus menyebut nama Allah. Samillah. Mengapa kok kita harus berdoa? Karena yang kita makan itu semuanya makhluk Allah. Kamu makan nasi. Nasi itu berasal dari padi. Padi itu makhluk Allah. Kamu makan ikan, apalagi ikan itu makhluk Allah. Kamu makan daging, daging sapi, daging kambing, itu makhluk Allah. Kamu makan tempe, tempe berasal dari kedelai, kedelai itu tumbuh, itu makhluk Allah. Kamu minum air, air ini berasal dari bawah tanah, itu juga makhluk Allah. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Allah menantang kita. Air yang kamu lihat dari atas turun itu, air hujan itu, kamu yang menurunkannya atau kami yang menurunkannya? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kalau kamu lihat tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, itu kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan, kata Allah. Itu dalam surat Al-Qalam ada itu. Jadi kita ini akan mengkonsumsi, memakan ciptaan Allah. Padahal ciptaan Allah ini semuanya sedang bertasbih. Ya, yusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin.
Tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit yang 7 lapis, bumi dan apa yang ada di antara keduanya, tusabbihu lahu, semuanya bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun di semesta alam ini, di langit, di bumi, atau di antara keduanya, tidak ada sesuatu pun yang tidak bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian semua tidak tahu tasbihnya mereka. Kita nggak tahu tasbihnya air, padahal air ini sedang bertasbih. Kita nggak tahu tasbihnya binatang-binatang ternak itu, padahal dia sedang bertasbih. Kita nggak tahu tasbihnya tumbuh-tumbuhan itu, padahal dia sedang bertasbih. Itu Al-Qur'annya begitu. Nah, itu semua akan kita makan. Makanya kita harus, di antara hikmahnya, kita harus menyebut nama Allah. Sama dengan kita mau menyembelih hewan ternak, nyembelih ayam, binatang-binatang yang boleh dimakan, nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih unta. Kan kita waktu mau menyembelih, kita membaca apa? Menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi adab makan adalah pertama, jangan lupa menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa gimana? Kalau kita ingatnya di tengah-tengah makan, atau ingatnya ketika sudah selesai makan, tetap membaca bismillah. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi lagi makan, lupa tadi di awal nggak baca bismillah, atau sudah selesai lupa nggak baca bismillah, ya istighfar karena kita lupa. Tapi kita tetap membaca bismillah. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah itu ya dari permulaannya dan di akhirnya. Itu adab. Ya ghulam sammillah. Mafhum? Itu yang pertama. Yang kedua, wakul biyaminika. Makanlah dengan tanganmu. Kenapa kok kita harus makan pakai tangan kanan? Supaya kita tidak sama dengan setan yang makan dan minum pakai tangan kiri. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'kula ahadukum au an ya'kula ar-rajulu bishimalihi. Rasulullah melarang seseorang makan dengan tangan kirinya atau minum dengan tangan kirinya. Limadha? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Karena setan itu makannya pakai tangan kiri. Dalam hadis yang lain disebutkan, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Setan itu makan, minum pakai tangan kiri. Jadi kalau Rasul memerintahkan kita makan pakai tangan kanan supaya kita berbeda. Itu identitas. Dia diatur, diseragamkan. Orang Muslim seluruh dunia itu seragam makanya. Diatur. Kalau kita makan pakai tangan kiri, maka di dalam beberapa penjelasan ulama itu besar kemungkinan dan sangat besar kemungkinan
setan ikut menikmati makanan yang sedang kita makan. Jadi kita ini share berdua dengan setan makannya. Dan kita minum bersama dengan setan minum. Berdua. Padahal kalau bisa setan itu jangan dikasih kesempatan. Dalam hadis lain, saya agak lupa itu matannya, disebutkan ya, dalam tafsir Al-Fatihahnya itu Syekh Rajab menyebutkan itu bahwa Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita mau makan atau minum dan kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu setan langsung bilang ke teman-temannya, kita nggak punya lagi kesempatan, putus asa, nggak ada makan malam, nggak ada makan siang, la asya'a wala nauma, tidak ada makan malam hari ini, tidak ada tempat menginap hari ini. Kenapa? Karena kita ketika mau makan udah bismillah, jadi setan nggak bisa ikut makan dengan kita. Tapi kalau kita nggak mengucapkan basmalah ketika mau makan, ketika mau minum, setan memanggil teman-temannya, ini ada makanan, ikut makan. Makananmu menjadi tidak berkah. Minumanmu menjadi tidak, karena kamu share dengan setan. Jelas? Sama ketika kita mau buka baju, masuk kamar, mau ganti baju. Sebelum kita melepas baju, ucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, lepas. Itu langsung tutup. Tep. Setan tidak bisa melihat kita. Tapi kalau kita tidak membaca basmalah, setan bisa melihat aurat kita. Dan setan menikmati aurat kita. Itulah kenapa sampai kepada saat kita mau masuk ke kamar mandi pun, bahkan mau masuk ke kamar mandi pun, tetap kita menyebut nama Allah. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Supaya setan nggak masuk ikut di dalam kamar mandi itu, kita mohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Makanya makan, minum, samillah. Tidak sekedar samillah, tapi wakul biyaminika. Li'anna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Yang ketiga, wakul mimma yalika. Makanlah yang terdekat. Jadi kalau kamu dijamu sama seseorang, bertamu ke seseorang, atau dalam sebuah pesta ada suguhan makan, jangan mengambil lauk atau makanan yang jauh dari jangkauan tanganmu. Apalagi sampai berdiri, apalagi sampai melewati samping kanan kirimu, depanmu, orang-orang yang ada. Apalagi orang-orang yang di samping kanan kirimu, depanmu itu adalah orang tuamu atau gurumu. Itu su'ul adab. Kecuali kalau ditawarkan, ini silakan ambil. Boleh. Tapi kalau enggak, ya udahlah. Kok depannya kok cuma ada tempe, alhamdulillah, mudah-mudahan tempenya berkah. Padahal di sana ada daging. Wah, enggak apa-apa, tahan aja. Nah, 3 ini, samillah, kul biyaminika, kul mimma yalika. Baca basmalah, menyebut nama Allah, makan dengan tangan kanan, makan yang terdekat. Ini adab makan, adab minum, tapi berdimensi 2. Berdimensi hablum minallah,
berdimensi vertikal dan berdimensi hablum minan nas, berdimensi horizontal. Samillaha itu hablum minallah. Wa kul biyaminika hablum minallah wa hablum minan nas. Kan gak enak kalau ada orang muslim, apalagi santri, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Dilihatnya gak enak, itu su'ul adab. Citra dirimu jatuh. Apalagi kamu pemimpin. Kemudian di sebuah jamuan makan, di syuting pakai kamera, kamu makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Wah, jatuh citra dirimu, jatuh akhlakmu, jatuh wibawamu. Itu menunjukkan dia nggak ngerti agama. Jadi sampai segitunya Islam menjaga diri kita. Sama dengan ketika kita ini makan tapi mengambil yang jauh-jauh. Itu begitu itu kamu lakukan, citra dirimu langsung jatuh, wibawamu jatuh, harga dirimu jatuh. Wah, ini anak gak sopan banget. Wah, ini kok kayak gitu sekali ya makanya. Wah, anak ini. Orang melihatnya beda. Gak sopan. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang hadis tadi, samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, itu semua sebetulnya adab, bimbingan, tuntunan, aturan, etika agar kita ini terjaga diri kita dari godaan-godaan setan, dari perilaku-perilaku menyerupai setan, dan kita terjaga dari keterpurukan wibawa, ya, citra, akhlak, harga diri. Udahlah, percaya saja. Kalau Rasul mengatakan A, ikuti saja. Percaya. Rasul mengatakan B, percaya. Ya, Rasul mengatakan tidak boleh begini, nggak boleh begitu, percaya saja. Udah, nggak usah dibantah. Mafhum kalam? Ya ghulam, samillaha wa kul wakul. Coba sekali lagi. Ya ghulam. Ya ghulam. Wakul biyaminika. Ya, bersama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ghulam, samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Ya ghulam, samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Taib. Jadikan ini sebagai pegangan. Ini hadis ini udah mulai hilang. Hilang dalam ingatan kaum muslimin, hilang dalam praktek kaum muslimin, ya. Lama-lama hadis ini tidak ada lagi seolah-olah. Kan Quran dan hadis itu supaya nggak hilang. Ya betul, Allah yang menjaganya. Tapi apa artinya Quran dan hadis itu kalau hanya sebuah teks, sebuah nas? Maka jadilah kalian Quran yang berjalan. Jadi kalau orang melihat kalian, ini Quran lagi jalan.
karena perilakumu sesuai dengan Quran. Jadilah kalian sunnah-sunnah yang berjalan. Jadi orang kalau melihat kalian, oh ini sunnah Rasul sedang berjalan. Ya, cermin teladan atau potret pengamalan Al-Quran, pengamalan sunnah, pengamalan hadis, pengamalan nasihat-nasihat dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama, itu kita yang harus melaksanakannya. Umat butuh tuntunan, umat butuh teladan. Siapa lagi kalau bukan santri? Jelas? Jadikan hadis ini sebagai pedoman. Jadikan hadis ini sebagai panutan. Dan jadikan hadis ini sebagai sikap dan akhlak sehari-hari. Jangan sekedar dihafal. Ya hafal, samilah hafal. Wakul biyaminika hafal. Wakul mimma yalika hafal. Tapi kalau enggak diteladankan, enggak dipraktekkan, enggak dicontohkan, apa artinya hadis itu? Jelas? Hadis-hadis Rasul perlu dihafal supaya tidak hilang dari ingatan kaum muslimin. Tapi hadis-hadis Rasul juga perlu diamalkan supaya kaum muslimin punya contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jelas? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ya, aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.